nyata tajalli sifat-sifat Allah. Ini basarnya. Naik lagi ke atas. Di mana sifat sama? Sifat sama artinya mendengar. Mendengar, laqad sami Allah. Laqad sami Allah. Dan tidak ada mendengar selain daripada Allah. Allah itu maha mendengar. Banyak bisa menyambat Allah maha mendengar. Ya kalau Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak yang bisa menyambat. Mana buktinya? Kita ini zaman bukti. Enggak ada bukti ngalih. Anak percaya? Fakta. Ya kan? Fakta yang menyatakan sekarang. Fakta. Nah maka itu bukti. Di mana buktinya? Sifat sama tajalli. Tajalli ini bahasa tajalli ini artinya kenyataannya. Kenyataan sifat sama, kenyataan dengar itu tajalli pada telinga. Nyata kalau berarti yang mendengar itu bukan telinga. Yang mendengar itu ya pendengaran sama tadi. Dengar siapa itu? Dengar Allah. Kalau ayo kawala lagi berbisik-bisik. Luar biasa dah. Makanya dijelaskannya, jangankan yang kau sebutkan, yang kau sembunyikan di dalam hatimu Allah tahu. Apalagi berbisik lagi nyambati orang. Ini merasa kita, ampunnya, rasanya aku harap suara kok. Nangkaya rumah irama. Nah, ayo, sekali sakaratul maut kena kada kawal lagi mengucap 2 kalimat syahadat. Mana suara yang harap tadi mana? Nah ini. Tapi bila sudah tahu rumusnya kayak itu tadi, jangan lagi dimiliki. Nah, jangan dimiliki. Maka sesuai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu milik Allah. Kalau nah, lain kalau nafsin dia ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nang merasa hidup ikam, nang mendengar ikam, cabut tuh kena. Versi beda. Nah ini. Sakit dicabut. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, seperti apa sih namanya mati? Yang disebut mati itu seperti apa? Lalu kata Rasulullah begini, seenteng-entengnya mati. Ini yang dikatakan Rasul ini seenteng-entengnya, beratnya lo pikir sendiri ya. Seenteng-entengnya mati itu kata Rasulullah seperti kibas. Ini bahasanya kibas. Kalau bahasa kita mungkin di sini kambing ya. Kambing yang hidup itu dikuliti aja, enggak dipotong. Dikuliti, dikupas kulitnya. Kemudian disiram dengan air garam. Rasanya seperti apa? Itu seenteng-entengnya. Yang berat aku nggak tahu lagi ya. Pikirkan aja. Nah ini. Yang mati. Itu yang mati. Yang dicabut itu seperti itu. Tuh enteng. Cabutan yang enteng. Lain cabutan yang marah beda. Nah ini. Dan seringkali terjadi itu sebenarnya. Ada aja yang sampai berpaksaan mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena kita tidak bertanya juga dengan Ijrail kan. Karena begini, banyak kejadian yang sampai mata melotot bisa keluar darah. Banyak. Kenapa? Itu tadi tidak mau. Punya aku. Ini. Luar biasa itu. Ini kita sudah tadi sifat sama, mendengar. Kemudian naik lagi ke atas. Di mana di atas itu yang disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, yaitu berserahlah kepada yang hidup dan tiada pernah mati. Siapa itu? Sifat Allah. Dialah yang hidup dan tiada pernah mati. Yaitu sifat hayatullah. Hayat artinya hidup. Hidup itu tajalli hidup, yaitu ruh. Nah, tajalli kenyataan hidup itu ya roh. Makanya di sini tajalli kenyataan hidup itu roh. Nah, roh ini
Makanya dari roh inilah yang menyimpulkan sebenarnya. Roh ini yang menyimpulkan semua yang kita sebutkan tadi. Di mana kata-kata, di mana penglihatan, di mana pendengaran, roh yang menyimpulkan. Kalau ndak ada roh, ndak bisa ngomong. Kalau ndak ada roh, ndak bisa dengar. Kalau ndak ada roh, ndak bisa lihat. Ini roh. Nah, roh di atasnya lagi yaitu ilmu. Ilmu. Nah, ilmu, kepandaian dan pengetahuan itu tajeli akal. Di mana kenyataan ilmu Allah lihati tajeli pada akal. Nah, di situ tajeli, di situ kenyataan ilmu Allah. Kalau kada ilmu Allah kada bisa bikin lemari. Kalau kada ilmu Allah kada bisa bikin rumah. Nah, itu namanya kita memandang secara musahadah. Di mana kita melihat TV secara jahir, TV buatan orang luar. Wah, ini made in Cina. Orang Cina yang bikin, betul? Padahal orang Cina ndak bisa bikin. Kalau kada ilmu Allah. Nah, itu. Ilmu Allah. Berarti kalau memandang secara musahadah, nyata di situ ilmu Allah lah. Nah, di situ musahadah. Musahadah itu artinya pandangan jahir, tanggapan hati. Apa tanggapannya? Ilmu tadi. Yang kita bicarakan ini ilmu namanya. Nah, kemudian naik lagi ke atas, di mana sifat yang disebut iradat, berkehendak. Lalu berkehendak ini tajeli, kenyataan berkehendak ini pada hati. Nah, itu tajeli di situ kenyataan. Pada hati. Terus lagi ke atas di mana kodrat itu kuasa. Kuasa itu tajeli pada segala sesuatu. Kalau pada kita di mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nyata kodratullah. Nah, yang kita bicarakan ini yang dikatakan sifat 7. Di mana di antara ilmu tauhid yang disebut sifat 20, kita harus mengenal dulu sifat 7. Di mana sifat 7 ini 7 macam yang ada pada dirimu. 7 macam inilah yang harus dibersihkan. Apa maksudnya dibersihkan? Jangan kau miliki. Apa itu pada syariatnya nih? Kita berbicara hakikat. Itulah yang disyariatkan dengan wudu. Ya? Wudu kalau membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kuping, ubun-ubun, kaki, hidung, mulut, ya. Nah, makanya harus dipahami kok kenapa ada 7 bagian. Di mana kita membasuh mukanya, nyata membasuh mata. 1, mata. Kemudian kita membasuh tangan. 2. Kita kemudian berkumur-kumur. 3. Membasuh lubang hidung. 4. Telinga. 5. Membasuh ubun-ubun. 6. Membasuh kaki. 7. Kenapa 7 bagian aja? Apa maksudnya 7 macam ini tadi? Itulah 7 macam yang kita sebutkan tadi. Di mana kodrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, tahu, hayat, hidup, sama mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. 7 sifat Allah. Bersihkan, jangan milikmu. Bila sudah bersih itu, otomatis ikam sholat. Otomatis, makanya syarat sahnya sholat apa? Wudu. Wudu yang seperti apa? Kalau cuma membasuh kuping doang itu membersihkan daki aja, kan begitu? Nah ini. Jadi kita kadang-kadang, makanya bahasa nih ya. Kita gali bahasa. Di mana sebutan syariat. Syariat itu dari bahasanya itu isyarat. Kita masuk kuping. Wah ini bahasa isyarat. Ini kuping. Kuping. Bersih kuping. Kuping yang mana? Itu isyarat yang perlu kita pahami. Syariat itu isyarat. 7 macam yang dibersih. Syarat sahnya sholat adalah wudu. Luar biasa.
Bila kada wudu, kada sholat berarti. Bila wudu sudah dibacanya di situ otomatis. Rasulullah tuh banyak bahasa sidin yang selalu otomatis. Kita contohkan dengan bahasa lain. Di mana suatu kalimat Al-Quran, ada kalimat yang dikatakan doa sapu jagat. Itu kalimat Al-Quran itu, ayat Quran itu. Lalu Nabi mengajarkan kepada sahabat, lalu dikatakan itu doa sapu jagat. Padahal itu ayat Quran. Di mana kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal kalimat yang pertama itu yang otomatis, yang kedua, ketiga. Di mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila sudah baik dunia, pasti baik akhirat. Wa qina azabannar, pasti lepas daripada azab neraka. Pasti yang kedua, ketiga ngikut yang pertama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila sudah baik dunia, pasti baik akhirat. Wa qina azabannar, pasti lepas daripada azab neraka. Pasti yang kedua, ketiga ngikut yang pertama. Nah, ini. Jadi bahasa Rasulullah itu kadang satu dijelaskan, yang kedua, ketiga hanya sekedar tambahan. Nah, sebagaimana kita kalimat tadi, syarat sahnya sholat adalah wudu. Wudu otomatis dia. Di mana kalimat yang mengatakan tadi wasilah. Sholat itu kan wasilah. Hubungan kepada Allah. Hubungan lewat mana? Kalau kau melihat, maka kau merasa engkau yang melihat. Pertanyaannya, lihat Allah mana? Sebenarnya yang memutus hubungan itu adalah dirimu sendiri. Akuanmu itu nah. Tapi kalau nyata tajelinya sifat basar tadi, tajelinya basar, lihat Allah, tajeli kenyataannya pada mata, lihat siapa nada? Hubungan kalau dengan Allah, kemana berhubungan? Makanya di situ disuruh bersih, wudu, bersih. Kalau kamu merasa melihat lalu putus, itu kenapa? Lihat Allah enggak ada, lihatmu aja ada. Putus, enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Kamu aja, enggak bisa menutup. Nah, kan di situ kok bisa melihat, hebat banget nih. Nah, tapi kalau nyata di situ tajalli lihat Allah, itu hubungan dengan Allah. Apabila orang taunya begini, itu cara sholat namanya. Berdiri dari takbiratul ihram sampai salam itu cara sholat. Sholatnya belum tentu. Hubungannya belum tentu. Nah ini. Makanya kita harus menggali sholat. Bahasa sholat itu apa? Wasilah hubungan dengan Allah. Nah itu yang dimaksudkan oleh surah Al-Baqarah ayat 239. Di mana engkau tidak dapat mengerjakan, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Sholatnya seperti apa? Nah itu yang dimaksudnya itu. Sholat seperti apa? Walaupun kita naik motor tetap sholat. Walaupun kita sambil berjalan tetap sholat. Walaupun sambil bercerita tetap sholat. Ini yang sulit. Nah ini. Kan itu. Tetap sholat. Di mana bahasa tetap sholat? Kalau melihat dengan lihat Allah. Apa ndak sholat? Apa ndak hubungan? Kalau mendengar dengan dengar Allah. Apa ndak hubungan? Lalu zikir artinya ingat. Apa ini lebih daripada ingat? Kalau la ilaha illallah, beliurannya la ilaha illallah, lo ingat siapa? Yang disebut zikir itu yang mana? Zikir itu ingat. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kan kalimatnya. Ingatkah dia? Tapi kalau melihat dengan melihat Allah, lebih daripada ingat. Nah, sekarang masing-masing perhatikan. Ya kan? Kalau sudah begini, mengenal tidak? Nah, itu bila mengenal itu namanya ma'rifat. Sebenarnya ma'rifat itu tidak berat. Cuma orang bikin-bikin jadi berat. Sebenarnya awal beragama lo di sini dulu, di makrifat ini dulu. Sudah makrifat lalu kau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, benar-benar menyaksikan. Nah,
Jangan ngaku-ngaku aja. Jadi kita kalau belum pas di situ, kita selalu munafik. Kita selalu pendusta. 2 kali mah syahadat, 2 kali berdusta. Sehari 5 kali membaca syahadat, 5 kali 2, 10 kali berdusta. Bukannya baik, malah jadi ndak baik. Yang tadinya mau ibadah, malah jadi maksiat. Kan terbalik dia. Tadinya kan ceritanya ibadah nih, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Oh, mantapnya bukan main bacaannya, tajwidnya kena ya kan. Tapi pembohong katanya. Ini. Jangan balik yang kenanya. Nah itu. Di pembohongnya ini lalu jatuh munafik dia. Lo pembohong, ngaku-ngaku bersaksi, saksi palsu. Nah, tadinya mau ibadah jadi maksiat. Nah, ini yang luar biasa. Makanya kata orang semakin banyak lo mengucapkan kalimat syahadat, semakin dosa. Iya, dosa. Karena apa? Pembohongnya tadi semakin banyak. Nah, ini. Semakin banyak berzikir, semakin dosa. Iya. Nah, ini ada kan kalimat begitu. Kenapa? Karena ucapan yang tidak dimengerti tadi. Jadi pembohong terus. Nah, bagaimana tentang makrifat? Ada yang bingung di mana? Kalau sudah memakai itu, berarti Allah minum. Tidak? Nah, ini. Makanya di sini, di mana kita harus memahami lagi yang disebut tadi tentang pengenalan sifat 7. Di mana sifat 7 ini tajalli sifat-sifat Allah. Lalu ketika dalam hal perbuatan itu masuk kepada rumus af'al namanya. Af'al itu artinya perbuatan. Di mana yang disebut tauhidul af'al. Esa af'al Allah. Perbuatan Allah. Di mana perbuatan Allah? Adanya gerak dan diam itu adalah af'al Allah. Adanya gerak dan diam itu af'al Allah. Ingat ya? Nah, kemudian makan dan minum itu adalah af'al Allah. Tapi bukan berarti Allah yang makan, bukan berarti Allah yang minum. Nah, ini. Di situ. Kadang-kadang orang sudah dapat, lepas lagi jadinya. Iya. Itu harus bisa meletakkan di mana dan bagaimana. Kadang-kadang orang sudah dapat, lepas lagi. Kalau semuanya perbuatan Allah. Iya, itu kan itu secara akal sebenarnya. Makanya akal semata tanpa ilmu adalah kebodohan. Jadi akal tanpa ilmu itu kebodohan. Di mana orang-orang jahiliyah zaman kebodohan itu bukan berarti orang itu tidak berakal. Lebih pintar akal mereka. Cuman akal-akalin. Nah, cuma apabila akal ini dibimbing oleh ilmu. Nah, ini yang dikatakan akal tanpa ilmu itu kebodohan. Ya, ilmu tanpa akal juga sia-sia. Jadi dominan sekali di mana yang menerima ilmu itu adalah akal. Nah, di mana tadi tauhidul af'al esa af'al Allah. Bisanya kita ini makan, bisanya kita ini minum, ini af'al Allah. Kalau tidak af'al Allah, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin saya bisa bergerak. Nah, jadi makan dan minum itu af'al Allah. Tapi bukan berarti Allah makan. Nah, gitu. Kenapa? Di mana af'al ini menunjukkan kepada sifat iradatullah. Fa'alul lima yurid. Nah, ini. Allah yang berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu tidak akan bergerak sekecil jarrah kalau ada kehendak Allah. Nyata kalau jadinya bisa bergerak, nah bisa berpender, bisa nih kada Allah kada bisa nih. Nah, ini harus bisa membedakan di mana yang punya af'al, bagaimana dengan af'al itu sendiri, supaya jangan meletakkan Allah itu kepada sesuatu. Nah, makan dan minum af'al Allah. Artinya bisa makan dan minum, mun kadang-kadang Allah tidak bisa nih. Tapi Allah tidak perlu makan. Allah tidak perlu minum. Nah, itu.
Dan kenyataan Allah tidak perlu makan, Allah tidak perlu minum. Mau bukti? Sekarang begini saja. Yang perlu makan, perlu minum itu siapa? Nah. Yang merasa manis, yang merasa enak, itu siapa? Begini saja sedikit gambaran. Yang perlu makan dan minum itu roh apa jasad? Jasad kan? Nah, sedangkan keterangannya begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Kursi. Ya kan? Apa bahasa terjemahannya? Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Jadi kalau hendak melihat Allah, lihati hidup. Bila hidup tuh Allah namanya. Hidup tuh kada perlu makan. Hidup tuh kada perlu makan. Si hidup kada perlu makan. Nang perlu makan nih nasi Muhammad. Ya kalak? Makanya Muhammad Rasulullah. Nih Muhammad. Ikam menyatakan adanya aku. Ya kalak? Nah. Itu. Ke situ jadinya. Kalau Allah padakan makan, Allah padakan minum, kada lawas Allah kena ke WC sakit parut. Nah ini. Makanya dikatakan di situ Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Siapa nama Allah hidup? Kada ada nama Allah kala. Orang Amerika berhemat nama olah hidup kada bisa. Coba ada yang bisa maulah hidup, kada ada yang bakal matinya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itulah. Makanya tadi di mana kalimat hayat tadi? Wa tawakkal 'alal hayyal ladzi la yamut. Kalau terjemahan ke bahasa Indonesia, bertawakal jadinya kepada yang hidup dan tiada pernah mati. Nah, itu. Ya, jadi kalimat tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya niscaya kenallah ia akan Tuhannya, bukan berarti dirinya itu Tuhan kan? Tahu, iya kan? Iya, tapi dengan engkau mengenali dirimu nyata di situ Allah. Nah, kayak itu. Makanya ku jadikan engkau Muhammad daripadaku, ku jadikan alam semesta daripada Muhammad. Nah, ini Muhammadnya. Hah? Ya kala. Siapa makan dan minum? Muhammad kala. Tapi Muhammad kena kawa makan dan minum mun kada Allah. Nah, disinilah dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah nyata kala. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anna itu saya. Bahasa Arabnya lain wa asyhadu ente. Ente baru kamu. Ini wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan saya bersaksi sayalah Muhammad Rasulullah. Banyak orang tuh kedua ini menyambat kita. Bukan berarti saya mengaku nabi. Iya, bukan. Nah, di sini harus dapat membedakan mana nabi, mana Muhammad. Ya. Nabi sudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sudah Nabi akhir zaman. Tapi kita ini Muhammad. Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Nyata rahasia Allah. Ini kadang tidak. Muhammad pesuruh Allah. Allah tidak butuh pembantu, coy. Kalau pesuruh, ini banyak yang mengatakan begitu. Muhammad pesuruh Allah. Kayak pembantu. Allah butuh pembantu. Allah tidak perlu pembantu.
Kalau Allah masih perlu pembantu, kekurangan Allah. Kita kadang-kadang tidak sadar ini, melecehkan Allah. Ayo, apa ndak dosa? Nah ini, melecehkan Allah sebenarnya. Nah, ada yang bingung di mana? Jelaskah? Alhamdulillah.